sebelum saya sampaikan sebuah seri lanjutan dari yang minggu lalu, seperti yang kemarin minggu lalu sudah saya sampaikan, ya, bagi saudara yang sudah siap untuk maju ke depan, ya, mereview kembali, ya, apa yang sudah dapatkan dari pengajaran firman Tuhan minggu yang lalu. Saudara siap, ayo maju, ada hadiah buat saudara. Silakan 2 orang saja boleh, ya, saya kasih kesempatan 2 orang. Mau bawa catatan boleh, ya, mau bawa catatan boleh. Sampaikan intisarinya. Kemarin kita bicara tentang apa, kita membahas tentang apa. Ayo, mau dari anak youth boleh, mau dari siapa aja yang sini pokoknya. Nah, siapa aja yang di sini? Ada yang mau maju? Silakan, ayo. 5 menit boleh. Pokoknya intisarinya ini supaya sudah bisa mereview kembali, merefresh kembali. Ayo, silakan. Ada hadiahnya loh, saya sudah siapkan loh ya. Nah, ayo, mari, jangan takut, jangan ragu, jangan malu, jangan tertuduh. Ada di sini? Mewakili anak youth boleh. Ayo, siapa? Mewakili kaum pria boleh. Mewakili kaum wanita. Ayo. Mau itu mau? Haleluya. Siapa ini? Loh, nggak ada yang mau nih. Nanti hadiahnya cancel berarti loh. Ya, hadiahnya cancel nanti. Mana yang lainnya? Pak Edi, mau sampaikan, bawa catatan boleh? Kayaknya Pak Victor mau deh, tapi malu-malu. Jim mau, Jim? Siapa? Ayo, 5 menit boleh. Pak Lapok mungkin? Gak ada nih. Beneran nih? Hah? Nggak ada ya? Ayo silakan. Mungkin Pak Romulus mau maju. Nah, kemarin hadir kan kemarin? Nah, mungkin masih ada yang menjadi remak. Silakan. Nah, puji Tuhan. Tepuk tangan buat Pak Romulus. Haleluya. Mic-nya tadi ya, itu ambil begitu aja. Silakan. Silakan ya. Reviewnya. Oh, yang itu aja, yang orange, yang orange. Shalom. Perbulan minggu kemarin itu tentang jangan kita mau menimang-nimang dosa. Jadi itu dari awalnya dari Raja Saul dan Raja Daud. Ketika Raja Saul ada kecemburuan ketika Daud mampu mengalahkan Goliat dan seluruh rakyat Israel itu bersorak-sorak. Raja Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, sedangkan Raja Daud berlaksa-laksa. Nah, setelah ada kecemburuan dan ada rasa iri, maka Raja Saul punya punya dosa atau dia punya kepahitan dalam hatinya terhadap Raja Daud, sehingga apapun dilakukan untuk menjatuhkan Daud. Tetapi karena Daud orangnya tulus, sabar, dan hidupnya selalu menyenangkan hati Tuhan, ketika Saul membuat semua cara, bahkan ketika dimasukkan ke dalam gua sekalipun, dan di sana ada banyak pendosa-pendosa, Tuhan pakai Raja Daud untuk merubah semua orang-orang pendosa ini menjadi pemenang. Artinya ketika kita punya kepahitan atau kita punya rasa cemburu, atau kita nggak senang melihat orang di kesuksesan seseorang itu, maka secara lambat laun penyertaan Tuhan terhadap pribadi kita akan semakin hari semakin hilang. Tapi ketika kita mau diuji dari bentuk masalah apapun yang ada di dalam hidup kita, maka Tuhan akan mengangkat kita, mempromosikan kita lebih naik dan lebih akan naik lagi, dan kita akan lebih dipakai Tuhan untuk lebih dahsyat lagi. Kira-kira seperti itu. Tepuk tangan. Langsung Pak, bawa Pak, hadiahnya Pak. Ya, ada satu yang mau.
Ya, tadi sedikit diralat ya. Jadi waktu itu Daud belum menjadi raja. Jadi bukan Raja Daud, tapi masih menjadi Daud saja ya. Itu aja revisinya. Ayo satu lagi, boleh? Siapa? Mungkin dari sisi yang berbeda. Nah, kalau tadi kan disorotnya oleh Pak Romulus kan dari sisi Saul. Wah, ini dia Pak, silakan. Nah, itu tepuk tangan Bapak, silakan. Tahu-tahu dari belakang muncul ya. Haleluya. Yang orange tadi Pak. Nah. Ya itu boleh. Ya, yang orange itu. Itu bunyi kan. Nah. Ya, jadi saya ngambil kesimpulannya aja. Tadi kronologisnya Daud sama Saul sudah diceritakan. Jadi saya ambil satunya aja. Jadi kadang dalam hidup ini kita merasa sudah sukses seperti Saul, tapi nggak suka ada yang menyaingi. Dimana tadinya Daud diberi Tuhan waktu itu masih kemerah-merahan, artinya masih ABG mungkin ya Daud itu pada waktu itu dia akan menjadi raja. Nah, timbullah iri hati kepada Daud oleh Saul, artinya tidak senang. Saul tidak senang melihat nanti Daud akan mengarahkan dia akan menjadi seorang raja. Pikiran Saul itu tamatlah lewat saya, kata Saul pada waktu itu. Nah, jadi kadang juga kita seperti itu. Kadang kita nggak nyangka ada orang yang nggak senang sama kita, tapi dengan sembunyi-sembunyi nggak suka. Nah, dalam hal tersebut, padahal kita tahu bahwa orang itu tidak suka sama kita tidak ingin disaingi. Kadang kita merancangkan hal-hal yang buruk, bagaimana orang itu supaya jatuh. Ya mungkin itu yang saya dapatkan. Oke, ya. Sebelum diberikan ini Pak, silakan. Ada beberapa ujian dulu. Soal tadi mau disimpulkan aja. Jadi kesimpulannya apa nih Pak? Silakan Bapak. Ya. Kita juga sering mengalami seperti Saul, gitu. Kita nggak suka sama orang. Ya, jadi hati-hati, intinya kesimpulannya itu ya. Saya perjelas lagi. Nih Pak, silakan. Ya, cuma 2 orang ya. Jadi hati-hati. Jadi pesan dari Pak Silaban tadi reviewnya adalah kita tuh harus hati-hati ya dalam menjalani kehidupan ini. Kita bisa memilih kita menjadi seperti Saul atau mau menjadi seperti Daud. Ya, kemarin sudah dijabarkan semua bagaimana Saul, ya, bagaimana Daud. Kalau kita memilih seperti Saul, maka konsekuensinya ya, yang pertama, roh Tuhan tidak menyertai lagi, roh Tuhan mundur, roh Tuhan gak suka, istilahnya gitu ya. Artinya tetap diberkati, tetap, tapi ya seperti itu aja, hanya mentok di situ, saudara. Dan yang selanjutnya, ibaratnya ya kalau istilah bahasa sekarang karir, nah atau pencapaian dari Saul semakin menurun, saudara. Ini kita harus hati-hati memilih karakter hidup kita dengan skill, dengan keahlian, dengan kemampuan saudara, mungkin dengan semua fasilitas yang saudara punya, saudara bisa sampai ke puncak. Tetapi yang bisa mempertahankan saudara tetap di puncak adalah karakter, attitude atau sikap kita. Amin, saudaraku. Ya. Saul itu waktu diangkat jadi raja oleh Tuhan, posisi Saul waktu itu, bahkan Saul pun merasa, loh jangan aku. Saul itu sempat ngumpet loh saudaraku. Waktu mau dilantik, mau dipilih jadi raja itu dia sempat ngumpet, saudaraku. Dia merasa aku nih dari suku, dari kaum yang terkecil, aku nggak layak. Dia merasa minder. Tapi Tuhan tetap angkat dia dengan satu pesan, kamu harus taat. Itu yang diminta Tuhan. Nanti kita sampai ke sana. Ya.
Di pembahasan saya nanti kita sampai ke sana. Yang Tuhan minta satu ketaatan. Tetapi Saul tidak mau lakukan itu. Ya itulah akhir ending hidupnya. Tetapi Daud itu luar biasa. Kesimpulan yang saya dapatkan begini dari Pak Romulus tadi. Orang mau lakukan apapun, reka-reka yang jahat, tindakan-tindakan yang jahat sekalipun kepada kita, kepada saudara ataupun kepada saya. Tapi selama saudara tetap di dalam jalan kebenaran, kalau Tuhan gak izinkan terjadi, tidak akan terjadi. Amin, saudaraku. Jadi jangan takut kepada reka-reka jahat orang, dan jangan responsif juga. Begitu dia tahu, kita tahu dia berbuat jahat sama kita, atau mereka jahat sama kita langsung responsif, kita langsung temperamen, kita langsung marah, kita langsung tersinggung, kita langsung apa? Ya mungkin sejenak boleh, secara manusia, secara daging kita menjerit, tapi sejenak ya nggak apa-apa. Tapi jangan direspon terus daging itu. Keinginan daging yang ingin membalas, yang ingin berbuat lebih jahat lagi, itu harus bisa dikuasai. Amin, saudaraku. Ya, hari ini kita belajar satu review seperti itu dari kehidupan Saul dan Daud. Oh, ya itu saya ketinggalan. Sorry ya. Ini catatan saya di sini soalnya. Nah, kita mau lihat di dalam 1 Samuel 16, saya mau berikan gambaran dulu ya, gambaran besarnya ya. PowerPoint-nya saya nggak siapkan karena saya mau juga dalam cerita ini, dalam kisah ini sudah mengikuti step by step-nya ya. Kalau kemarin kan kita belajar di 1 Samuel 18 ya. Itu 1 Samuel 18 itu Daud sudah dalam kondisi dia pelarian, dia dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Sampai kemudian di 1 Samuel 22 kita loncat ya, 19, 20, 21 kita loncat karena ini pelarian dari kota ke kota, dari satu tempat ke tempat yang lainnya ya. Kita nggak bahas di sini, tetapi ada yang menarik di 1 Samuel 22-nya ya. Kenapa yang menarik? Yang menarik karena ini Daud sampai di satu titik dia lari di Gua Adulam. Maksud hati dia mau menenangkan diri, maksud hati dia mau menjauhkan dirilah dari hingar-bingar mungkin dari kehidupan di sana, ingin menenangkan diri. Tetapi yang didapati justru di dalam Gua Adulam, maksudnya tidak tercapai. Dia nggak bisa, maksudnya mau istirahat, nggak bisa. Karena tiba-tiba orang mendengar Daud ada di Gua Adulam, orang-orang yang bermasalah dengan hutang, orang-orang yang bermasalah dengan sakit hati, bermasalah dengan kekecewaan, pokoknya bermasalah semua, malah datang kepada Daud. Akhirnya Daud gak jadi beristirahat, malah ngurusi mereka. Yang hebat dan luar biasa dalam kondisi seperti itu, Daud masih bisa, Daud masih mau memuridkan 400 orang yang bermasalah itu. Alkitab mencatat juga mereka itu juga penjahat-penjahat ada di dalamnya. Tapi Daud gembalakan dia, Daud ajar dia bagaimana dia harus hidup intim dengan Tuhan. Daud impartasikan rohnya kepada 400 orang itu. Kalau sudah baca terus kisah tentang ini, 400 orang ini jadi pahlawan-pahlawannya Daud, jadi prajurit-prajuritnya Daud yang luar biasa, sangat membela, sangat setia sama Daud. Bahkan Daud yang kemarin diceritakan sempat oleh Pak Vivi tamu bolon itu, Daud hanya bergumam, seandainya aku bisa minum air dari perigi itu sumur di Bethlehem. Hanya bergumam, tapi ini bisa pekat, saudaraku. Yang dari salah seorang dari 400 yang pernah di Gua Adulam itu yang sudah jadi triwiranya Daud, mekar ya apa yang dimau oleh Daud, sampai dia harus mempertaruhkan nyawanya sekalipun. 3 orang langsung kompak, sepakat, sehati. Dia harus masuk ke perkemahan, ke tempat orang-orang Filistin berkemah. Dia harus melewati itu, mengambil air dari perigi itu, dan dia persembahkan kepada Daud. Luar biasa. Mereka orang yang tahu, 3 orang ini orang yang dididik oleh Daud. Dia tahu, dia peka, dia ngerti apa yang menjadi isinya hati Daud.
Nah, kita lihat sekarang, kita sedikit mundur dulu ke belakang supaya saudara nggak bingung ya. Kok bisa ada kejadian ini? Yang 1 Samuel 18 ini. Kita mundur sedikit 1 Samuel 16 karena ini awal mulanya di sini, titik pertamanya di sini. 1 Samuel 16. Jadi kalau saudara baca ayat atau baca firman, saudara tuh ambil ayat-ayat tertentu, ya saudara pisahkan, misalkan ayat 1, ayat 5, ayat berapa, saudara pisahkan. Ini akan menjadi sebuah rangkuman seluruh gambaran isi cerita di dalam pasal itu. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Samuel 16, di situ kisah tentang bagaimana Daud diurapi jadi raja. Pertama kali Samuel diminta oleh Tuhan datang ke rumah Pak Isai, Bapak Isai, ayahnya Daud. Kamu datang ke keluarga Isai, kamu urapi. Aku akan tunjukkan anak yang akan kau urapi. Ada 7 orang anak dari Isai yang kemudian dipanggil menghadap kepada Samuel. Tetapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muncul di hadapan Samuel. Tuhan berkata tidak, bukan dia, bukan semuanya itu. Padahal secara kasat mata mereka orang yang gagah perkasa, gagah berani. Mereka prajurit, mereka menjadi prajuritnya dari Saul, saudara. Mereka orang-orang yang tampan, wah pokoknya secara fisik, secara luar ini, wah ini cocok jadi raja. Tapi ternyata Tuhan bilang semuanya aku enggak, bukan itu. Sampai Samuel bertanya kepada Isai, sang ayah, masih adakah anakmu yang lain? Kata Samuel begitu. Masih sih, ya ini bahasa mungkin ini kalau kita lihat karakter bahasanya. Jadi jawaban Isai pun sedikit meremehkan Daud gitu. Ada sih, walaupun ini nggak maksudnya seperti itu ya, tapi ini hanya di versi sederhananya. Tapi dia tuh hanya mengembalakan domba. Kata Samuel, ya kalau gitu baik, panggil aja. Kita nggak akan lakukan sesuatu kalau sebelum dia datang. Akhirnya dipanggilan Daud datang, waduh kemerah-merahan. Ya mungkin habis dari mengembalakan kambing domba, kepanasan jadi kemerah-merahan juga bisa, saudara. Ya, tapi intinya dia tetap adalah anak muda. Daud itu adalah anak muda. Ya, datang, ya mungkin masih polos, masih lugu, ya masih, ya begitulah. Tuhan bilang itu, kau urapi. Singkat cerita, Daud dipanggil dan Daud diurapi dengan dicurahkan itu tabung minyak untuk menjadi raja atas umat Israel. Nah, kita lihat ayatnya saudara ya, sebentar kita lihat satu persatu. Yang ayat yang ke-13, saudara buka di Alkitab saudara masing-masing, juga dibantu di sini. 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13. Nah, yuk kita baca sama-sama ya supaya kita ikuti. 1, 2, 3. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Selesai Daud diurapi, Daud masih melakukan kegiatannya seperti semula. Dia masih pulang ke rumah orang tuanya, dia masih menggembalakan domba-domba dari ayahnya yang hanya 2 ekor atau 3 ekor saja. Ini luar biasa, saudara. Ya. Daud di situ setia dengan perkara yang kecil. Dia nggak remehkan, Allah cuma 2 ekor ngapain? Kerjanya semaunya, kerjanya asal-asalan. Biasanya kan kita kalau ketemu hal-hal yang kayak begitu kan remeh-temeh begitu, bagi kita kan langsung responnya beda. Kita pun jadi mengerjakannya remeh-temeh. Cuman kayak begitu aja, ngapain harus persiapan? Bisa saya udah sering ya. Seringkali kita punya paradigma seperti itu. Tapi Daud tuh enggak, walaupun dia memang sudah ahli dalam menggembalakan domba. Tapi walaupun dia mengembalakan 2 atau 3 ekor saja, dia tetap berikan yang terbaik, saudaraku. Ini yang harus kita contoh. Kalau sudah mau mencapai sebuah pemenang, jalan pemenang itu sudah capek, sudah sampai di sana. Hal inilah yang harus sudah tanamkan dalam pikiran kita, dalam kemauan kita, dalam niat kita.
Jangan lihat sesuatu apapun itu remeh-temeh, saudaraku. Sekalipun memang bagi manusia, iya. Tetapi bagi saudara dan saya, kita berubah. Ketika saudara dihadapkan dengan satu hal apa, dalam pelayanan mungkin, di dalam saudara kerja, di pabrik, di perusahaan, di kantor, dimanapun, saudara mungkin akan diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu, yang seolah-olah remeh-temeh, yang seolah-olah gak berarti, gak ada manfaatnya, gampang, kecil, kita langsung meremehkan. Hati-hati, saudara. Miliki mentalitas pemenang yang berbeda. Ketemu hal apapun, kerjakan, berikan yang terbaik, saudaraku. Amin, saudaraku. Maka lihat, saudara akan dipromosikan di perusahaan, di kantor, di mana saudara kerja, dalam pelayanan, saudara akan terus naik, saudaraku. Karena karakter saudara, attitude kita, sikap kita itu excellent. Itu akan membuat saudara terus naik, dan saudara akan bertahan di atas, di puncak, saudara akan bertahan. Tapi kalau saudara mungkin bisa orang sampai di puncak, tapi kemudian karakternya nggak baik, dia langsung bisa turun terjun bebas, saudara. Ini yang saudara harus tahu, ini yang saudara pahami di sini. Jangan suka meremehkan hal-hal kecil. Ketika saudara menemukan hal kecil, tetap lakukan yang terbaik. Tetap lakukan persiapan. Sekalipun saudara sudah sering lakukan itu, saudara punya skill untuk itu, saudara punya kemampuan untuk itu, tetap berikan persiapan supaya kita berikan yang terbaik. Amin, saudaraku. Ini yang luar biasa. Karena kenapa? Kalau saya baca terus ayat ini luar biasa. Kenapa? Karena ternyata ini yang kesimpulan yang saya dapatkan. Tuhan itu seringkali memakai masalah-masalah yang sederhana, yang remeh-temeh, yang receh, ya kan? Itu sengaja, itu dijadikan sebagai ujian buat kita, saudara. Dan Daud itu lolos, Daud itu lulus ketika menghadapi hal-hal yang kelihatannya remeh-temeh. Dia lolos dengan cara bagaimana? Dia tetap berikan yang terbaik. Saya pun berdoa, saya berharap saudara di sini semua, di dunia pekerjaan saudara, di sekolah saudara, di dunia pelayanan masing-masing, ayo, jangan pernah dipilah-pilah. Wah, ini yang mulia, ini yang sedang, ini yang enggak mulia. Enggak. Contohnya apa? Saya mau bersaksi sedikit. Waktu saya pernah jadi full timer di Tanjung Sari, saudara, Kabupaten Sumedang. Semua pekerjaan itu saya kerjakan. Saya waktu itu belum menikah. Saya tinggal di sekretariat seorang diri. Jadi saya itu semua saya lakukan, saudara. Sekretariat itu sudah saya anggap sebagai rumah saya sendiri. Apapun itu saya lakukan, untuk kebersihan, untuk apa, semua saya lakukan. Saya nggak pernah mau berpikir, kok harus begini saya ngerjain, ngosek WC, toilet, apa semua, nyapu gereja, ngepel gereja, angkut keyboard, nata kursi, semua saudaraku saya lakukan itu. Di air saya siapkan untuk pengkhotbah. Nanti pengkhotbah datang masuk ke sekretariat dulu, datang lebih awal, pengkhotbah dan tim musik dari Bandung datang, saya harus layani mereka. Semua saya lakukan dengan kualitas. Saya sambut mereka, saya hospitality, saya bawa mereka setelah setelah pelayanan, saya temani mereka untuk makan dan sebagainya. Sampai saya melepas mereka kembali lagi ke rumah mereka. Waktu itu ibadah sore hari jam 5, selesai sekitar jam 7. Selesai beberes lagi, saudaraku. Masih beberes lagi. Beberes tempat ibadah lagi, saudaraku. Begitu terus. Kunjungan saya lakukan. Bikin apa saya lakukan, semua saya lakukan. Kerjaan kantor saya lakukan, kunjungan, semua. Gak ada yang saya pilah-pilah. Jemput jemaat,
supaya ikut cool, ikut menara doa. Saya jemput saudaraku. Ada 2 encim-encim saya pernah cerita, ya kan? 2 encim-encim tua, sangat setia, cool setia, menara doa setia. Jemput kalau hujan, mereka kadang nggak datang, kadang ya dia berangkat sendiri, nanti pulang baru saya antar kalau misalkan saya nggak bisa jemput. Seperti itu saudara. Ke Parakan Muncang, jauh dari Tanjung Sari, lumayan saudara. Malam-malam, pulang malam saudaraku. Lakukan semuanya itu. Nanti di Parakan Muncang ada cool, nanti ada laporan Pak, ada jemaat, padahal bukan jemaat. Begini-begini, kunjungi saudara, datang. Semua dilakukan dengan spirit excellent. Amin saudaraku. Itu dijadikan sebagai bahan ujian buat saya. Dan mungkin dalam kehidupan saudara akan menemukan hal ini. Hati-hati, jangan anggap remeh saudaraku. Ketika mungkin pemimpin kita atau atasan kita atau mungkin di tempat kerja, ya kan, yang mengepalai saudara mungkin memberikan satu tugas yang mungkin buat kok ini ya, ini kan bukan tugasku. Nah, ini barangkali ada ujian di situ. Hati-hati saudaraku. Hal-hal seperti itu bisa Tuhan pakai sebagai momentum. Apakah saudara akan bisa naik, promosi, atau bahkan turun. Dan zaman sekarang ini zaman anak muda, zaman gadget saudaraku. Generasi ini generasi strawberry disebutnya, ya kan? Generasi yang manja, generasi yang cuek, nggak peduli dengan keadaan. Makanya saya pesan kepada anak-anak muda di sini. Milikilah kepekaan seperti tadi terinira Daud tadi itu. Peka apa yang dimau oleh Daud. Banyak saya menemui anak-anak remaja, pemuda, ya kan, karena dunia gadget ini jadi akhirnya apa? Cuek, nggak peduli dengan keadaan sekeliling. Ketika mungkin orang tuanya sibuk kerja, sibuk di dapur ibunya atau apa, anaknya cuek main handphone di kamar terus. Banyak nggak menemui seperti itu saudara. Di dunia kerja, pemimpin kita sibuk, kita cuek, masuk bodoh. Bukan urusan saya, mau maju, mau untung. Mungkin kita ada pikiran seperti itu. Dalam dunia pelayanan, sama saudara, semua sama di dunia apapun, pelayanan, di dalam dunia usaha, bisnis, kerja, marketplace, miliki kepekaan itu. Ketika ada orang lain sibuk, orang lain ayo miliki kepekaan. Aku mau bantu Gak usah ayo bantu, gak usah saudaraku. Kita harus punya kepekaan untuk itu. Yang mengerti katakan amin. Engkau akan semakin naik. Perhatikan itu saudaraku. Makanya saya waktu kerja di PT KHTEK itu, saya cuma 1,5 tahun tuh naik pesat saudaraku. Kenapa? Salah satunya, saya turun tangan, pekerjaan mekanik, maintenance, saya lakukan, ganti gigi itu. Ada kapas mau diproses begitu, perlu ganti gigi. Kalau ada ukuran yang berbeda, mau dinaikkan beratnya, itu harus ganti gigi. Saya itu sudah jadi pengawas waktu itu, tapi turun saudaraku. Saya ambil kunci di tempat spare part, lari saudaraku. Nggak jalan, nggak begini. Gerak cepat, ganti, turunin, pasang, sudah disiapkan giginya. Turun sendiri saudaraku. Karena saya bisa, karena saya dari awal ikutin itu perkembangan mesin. Dari buka pertama saya sudah ada di situ. Mister dari Jepang datang, saya ikut lihat di situ. Lakukan, pesat saudaraku, promosinya. Cepat sekali. Karena apa? Kita peka. Tahu berterima kasih. Mudah minta maaf kalau memang salah. Kalau merasa, oh iya saya salah, maaf. Tolong. Nah ini kata-kata ajaib yang membuat kita tuh semakin hari semakin luar biasa. TTM itu tolong, terima kasih dan maaf. Ini harus jadi gaya hidup saudara dan saya. Jangan baik.
budayakan, sekalipun mungkin nggak terbiasa, sekalipun belum pernah kita diajar seperti itu. Tetapi ini konsep kemajuan, promosi. Tolong, nah, kalau udah terima kasih, jangan udah meloyor aja. Ya ini budaya yang tidak baik, attitude yang tidak baik. Tapi lihat Daud, sekalipun dia hanya 2-3 ekor kambing domba, dia catat tuh di pasal 16, dia cerita begini, walaupun aku 2-3 ekor gembalakan, tapi kalau binatang buas menerkam itu domba itu, aku ambil tongkat, aku kejar itu binatang itu, aku bebaskan domba itu dari cengkeraman binatang itu yang hendak memangsanya. Kalau sampai dia mau melawan aku, binatang itu, binatang buas mau melawan aku, beruang, singa, sampai itu Daud hadapi, saudara. Baca ayatnya. Daud hadapi beruang, singa, binatang buas lainnya. Saya pegang rahangnya, saya lawan dia, saya bunuh itu binatang itu untuk membebaskan domba ini. Bayangkan 2-3 ekor, tapi Daud mempertaruhkan nyawanya. Ini mentalitas, ini kualitas. Mungkin Daud bisa aja, bukan domba saya, punya bapak saya, ya kan? Ngapain saya pusing? Dengan saya laporan sama bapak nanti, Pak, dimakan binatang, selesai, bapak juga nggak akan marah. Daud bisa nggak begitu, saudaraku? Bisa nggak kira-kira Daud ngomong begitu? Sangat bisa. Tapi Daud nggak lakukan itu. Dia pegang tanggung jawabnya. Di cerita berikutnya, saudaraku, Daud itu kan terkucilkan dari saudara-saudaranya, diremehkan oleh saudara-saudaranya, dianggap anak bawang lah, kira-kira begitu. Tetapi ketika sang bapak Isai ini minta Daud, ini ada makanan, bawa ke kakakmu yang sedang ada di medan perang. Waktu itu sedang berhadapan-hadapan Filistin dan umat Israel, di bawah kepemimpinan Raja Saul, sedang perang, saudaraku. Yang sama Goliat itu, ini Daud belum muncul nih, tapi di lain tempat itu sedang terjadi peperangan antara Goliat dan orang-orang Filistin bersama Raja Saul dan orang Israel. Itu lagi perang di sana, lagi berhadapan-hadapan, bersiap untuk perang. Daud itu diminta oleh Isai, ayahnya, bawa makanan. Kamu antar tuh makanan ini kepada kakak-kakakmu. Daud itu mau, saudara. Daud mau antar itu. Sekalipun setelah ketemu kakaknya, dia dimarahi. Kamu ngapain kesini? Kamu tugasnya kan mengembalakan kambing domba bapak. Kenapa kamu ada di sini? Kamu anak bandel. Dimarahin sama kakaknya, saudaraku. Enggak kok, aku cuma bertanya-tanya aja. Bayangkan sampai sebegitunya, saudara. Sekalipun kakaknya tidak menyenangkan hatinya, tapi dia tetap mau nganter tuh. Artinya apa? Dia taat sama orang tuanya. Dia hormat sama orang tuanya. Dia kerjakan. Perhatikan ayat selanjutnya ya. Ayat 14 dulu, ya ayat 14-nya dulu kita lihat. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang Saul diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, diizinkan oleh Tuhan karena Tuhan punya rencana yang berbeda. Nanti kita lihat di situ. Kemudian ayat tadinya, ayat 15-nya, lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Jadi ceritanya begini, saudara. Jadi setelah Daud diurapi, dia pulang. Sejak hari itu terjadi dalam diri Saul apa? Roh Tuhan meninggalkan. Roh Tuhan meninggalkan Saul. Akhirnya Saul suka diganggu oleh roh jahat, suka kerasukan lah, katakan begitu. Gak nyaman, gelisah terus. Akhirnya oleh hambanya, oleh pelayan Saul,
Tuhan bisa pakai loh saudara. Seorang hamba, seorang pelayan bisa dipakai Tuhan untuk mempromosikan Daud. Tapi lewat momentumnya Saul. Dengan Saul kondisinya kerasukan seperti itu, hambanya ngomong sama Saul, "Raja, ada seorang yang pandai main kecapi. Dia luar biasa, dia gagah, dia seorang prajurit yang gagah berani. Dia bisa membantu mungkin kondisi raja. Panggil dia," kata Saul. Singkat cerita, Daud dipanggil. Disitulah awal mula Daud masuk ke istana, saudara. Lewat momentum itu. Singkat cerita, akhirnya setiap Raja Saul kerasukan, Daud ambil kecapi. Daud memuji, "Tuhan adalah gembalaku." Mungkin kalau zaman itu ada lagu ini, Daud nyanyi lagu itu. Mazmur 23. "Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau." Tiba-tiba Saulnya jadi tenang, sembuh, saudaraku. Hanya dengan pujian penyembahan. Oh, dahsyat. Pergi, tenang lagi. Tapi begitu ini datang lagi, Daud nyanyi lagi. El Shaddai, El Shaddai. Wah, sembuh lagi, saudara. Terus itu begitu. Akhirnya singkat cerita Saul jadi senang. Kalau begitu sudah, sekarang engkau tinggal di sini aja. Nah, itulah momentum demi momentum, saudara harus peka, saudara. Sampai akhirnya singkat cerita, Daud menjadi pelayan dan pembawa senjatanya Saul. Dan ketika terjadi perang Goliat itu dengan orang Filistin, Daud tiba-tiba muncul. Sekali lagi, lewat momentum Goliat yang kedua, Daud muncul. Saudara harus perhatikan ini, rentetan ini. Jadi kesimpulan sampai di sini ya, sampai di sini kesimpulannya apa? Jangan pernah remehkan, jangan pernah anggap sepele apa yang hadir di hadapan saudara. Siapa tahu itu ujian dari Tuhan. Beberapa hari ini, beberapa bulan ini mungkin ya, di teras rumah saya kalau saya lihat lewat di depan tuh ada siapa? Ya ada orang telantar lah, katakan begitu, saudara. Ya kan? Dulunya ada di depan pom bensin. Sekarang depan pom bensin sudah dipakai untuk jualan. Nggak tahu merayap sampai di teras rumah, saudaraku. Ya, udah ada berapa minggu nih, ya kan? Bau memang. Yang sudah pernah kemarin ngambil rapot, ambil nilai, ya pasti mencium aroma itu. Ya. Kemarin Sabtu baru saya kosek, saudara, di teras. Saya minta bapaknya, "Kak, tolong ya pindah dulu sebentar, saya kosek dulu." Sampai saya lakukan seperti itu, saudara. Saya kosek dulu, saya siram, saya kosek pakai sapu lidi, saudara. Nanti kalau udah kering, situ lagi, nggak apa-apa. Saya tuh sampai tanya sama Tuhan, ini perkara mungkin buat kita tuh sepele, saudaraku, remeh-temeh. Tapi saya tanya sama Tuhan, "Tuhan, apa maksud Tuhan ya dengan mendatangkan si bapak itu di teras rumah saya? Ini jangan-jangan ujian saya nih dari Tuhan nih." Saya sampai tanya begitu. Tadi pagi tuh baru ngobrol juga sambil persiapan ibadah, ngobrol sama istri. Saya juga ngomong gitu. Iya. Saya juga doa. Ini apa ya Tuhan kok datangkan ini orang ke teras rumah gitu. Ini jangan-jangan ujian buat kita. Kita punya belas kasihan nggak? Seperti itu. Kita sedang diuji. Apakah masih mau melayani orang seperti itu? Kemarin saya kasih sabun, kasih sampo, saudaraku. Saya datangi si bapak itu, "Pak, ini sabun, ini sampo. Bapak suka mandi di mana?" "Di sana," dia tuh. "Yaudah, bawa ya. Bapak mandi di sana." Belum, karena kamar mandi di luar belum jadi, saudaraku. Kamar mandi di sekretariat belum jadi, soalnya. Ya. Mungkin saya menghadapi hal seperti itu. Saudara peka nggak? Siapa tahu itu ujian itu momentum yang Tuhan berikan. Siapa tahu? Ya kita lakukan aja yang terbaik bagi Tuhan, seperti untuk Tuhan.
Mungkin bisa saja Tuhan mau mendisplay saya, ya kan? Supaya orang melihat, masyarakat melihat. Saya sengaja tuh bawa makanan, orang lihat sudah. Supaya orang tuh mendisplay, ya ini apa, melihat displaynya gitu. Ini saya kasih, ini saya jadikan sebagai momentum untuk menunjukkan kepada dunia, kepada masyarakat. Walaupun mungkin sepele, saudaraku. Amin, saudaraku. Jadi apapun peristiwa, momentum, kejadian apapun, ini bisa jadi batu loncatan saudara untuk saudara promosi di hadapan Tuhan. Ya, ini luar biasa di sini Daud ini ya. Kemudian lanjut ayat berikutnya. Ayat yang ke 1 Samuel 17 sekarang ya. Masuk ke 1 Samuel 17. Ayat yang ke-14, perhatikan ini. 14. 1 Samuel 17, nah ini perhatikan. Daudlah yang bungsu. Nah, ini menarik saudaraku. Daud ternyata anak bungsu. Anak bungsu zaman now bagaimana saudaraku karakternya? Biasanya. Zaman now. Anak bungsu biasanya gimana coba? Manja, apalagi Bu? Cengeng, apalagi? Mau menang sendiri. Betul? Paling mau diperhatikan, paling mau yang banyak, itu anak bungsu biasanya. Yang zaman now. Ya. Tapi lihat Daud ini yang bungsu. Tapi Daud seperti itu, saudaraku. Daud berbeda. Daud gak cengeng. Daud gak minta lebih diperhatikan oleh orang tuanya. Oh, jelas Daud dibedakan loh saudaraku. Dia hanya disuruh mengembalakan 2-3 ekor, ngurusin domba kok. Ada pembedaan. Ada seolah-olah pilih kasih dari orang tuanya. Dia bungsu, diperlakukan seperti itu, tapi dia punya mental. Tidak. Sekalipun aku anak bungsu, tetap dia lakukan apa yang terbaik. Amin, saudaraku. Ya. Jadi ketika anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul, kakak-kakaknya ini kerja sama Saul di istana, jadi prajurit. Daud hanya mengembalakan. Tapi toh, kalau sudah tadi lihat apa pemaparan dari awal tadi, karakter Daud itu luar biasa. Dia tetap taat kepada orang tuanya. Dia tetap berikan yang terbaik, bahkan nyawanya sendiri. Daud tahu momentum-momentum yang tepat, yang dia tahu ini. Sekalipun mungkin hanya kayak begitu. Next berikutnya ya. Ayat yang ke, saya baca dalam versi NIH-nya ya, 1 Samuel 17-14. Daud anak bungsu, ia bekerja untuk Saul ya. Ini sudah masuk ke istana. Ia Daud sering bolak-balik. Jadi sekalipun dia sudah masuk istana, tapi masih sering bolak-balik. Daud sering bolak-balik dari tempat Saul ke Bethlehem, ke rumah orang tuanya, untuk menolong mengurus domba ayahnya, bungsu. Tapi masih suka ngurus domba orang tuanya. Masih bolak-balik nih, istana, rumah Bethlehem, istana, rumah Bethlehem. Ya. Kemudian dikatakan loncat di ayat yang ke-32. 1 Samuel 17:32. Janganlah khawatir tentang apapun, kata Daud kepada Raja Saul. Nah, ini ketika Raja Saul ketakutan dengan orang-orang Israel, dengan pasukan Israel ketakutan. Karena apa? Muncul seorang yang gede besar, hampir 3 meter. Muncul di hadapan orang Israel, di hadapan Raja Saul. Seorang yang namanya Goliat. Goliat sambil nantang begini, ayo, suruh 1 orang dari pihakmu keluar 1 lawan 1, kata Goliat. Kalau saya kalah, kata Goliat, kami akan jadi budakmu. Tapi kalau dia kalah, kamu jadi budak kami. Wah, ketakutan saudara. Itu berhadapan-hadapan tuh 40 hari saudaraku. Alkitab mencatat 40 hari itu berhadapan-hadapan, tapi nggak perang brut gitu, enggak. Masih peace war gitu ya, masih intimidasi gitu. Tiap hari 2 kali Goliat muncul dan mengintimidasi
orang Israel sehingga ketakutan, mengejek, meremehkan umat Israel waktu itu. Sampai akhirnya Daud muncul. Jangan khawatir, kata Daud. Wih, anak yang masih kemerah-merahan kok ngomong sama raja begitu. Prajurit yang pengalamannya gemper, ketakutan, gemetar, lari, saudaraku. Ketika Goliat maju, mereka lari. Tetapi Daud ngomong sama Raja Saul, jangan khawatir. Aku punya pengalaman. Yang tadi saya bilang, 2-3 ekor kambing domba, aku bela dari binatang buas. Aku lawan, aku bunuh binatang buas itu. Apalagi hanya Goliat. Wah, dahsyat. Ini mentalitasnya. Banyak dari kita apa? Melihat Goliat dalam hidup kita, waduh, masalahku lebih besar daripada Tuhanku. Ya kan? Sering nggak begitu, saudara? Melihat masalah lebih besar dari Tuhan. Tuhannya seolah kecil, masalahnya lebih besar. Tapi sekarang berubah. Bilang kiri kanan, ayo berubah. Amin, saudara. Jangan lihat masalahmu lebih besar, tapi lihat Tuhan lebih besar dari masalah. Kenapa Daud berani? Karena dalam imajinasinya Daud mungkin ini imajinasi saya. Mungkin Daud waktu itu berimajinasi. Dia sandingkan Tuhan dan dia sandingkan Goliat. Wah, Tuhan lebih besar. Aku nggak takut. Wah, ya kan? Jadi sudah harus lihat Tuhan itu lebih besar. Roh Kudus lebih besar. Roh yang ada padaku lebih besar. Sehingga sudah punya mental ini luar biasa. Kasih alat perang sama Saul, nggak bisa, sudah. Aku nggak biasa kayak begini. Singkat cerita pakai umban. Diumban sekali roboh itu sama apa? Goliat. Dan akhirnya dipenggal kepalanya oleh Daud. Disitulah awal mulanya. Yang di 1 Samuel 18 itu, pulang dari kejadian itu dielu-elukanlah Daud. Jadi pelajaran kesimpulannya begini. Hati-hati dengan setiap momentum yang Tuhan berikan. Siapa tahu itu alat yang Tuhan pakai untuk mempromosikan kita. Amin, saudaraku. Yang kedua, miliki mentalitas yang enggak biasa, yang di bawah rata-rata. Jangan. Harus sudah punya mentalitas, jangan mediocre, jangan tengah-tengah, tapi harus di atas rata-rata. Bukan seperti orang kebanyakan, tetapi saudara harus spesial. Saudara harus yang bersinar gitu istilahnya. Di antara yang lain sinarnya itu lebih terang gitu. Di antara yang lain redup 5 watt, tapi saudara bisa 50 watt mungkin. Jadi memiliki mentalitas yang berbeda, memiliki cara berpikir yang berbeda, memiliki cara pandang yang berbeda. Manfaatkan setiap momentum dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan sebagai sebuah hal yang harus saudara kerjakan dengan sebaik-baiknya. Amin, saudaraku. Maka saudara akan muncul sebagai seorang yang pemenang. Inilah jalan pemenang. Kesimpulannya gini, closing statementnya gini. Jalan pemenang itu bukanlah jalan yang instan. Yuk kita katakan sama-sama ya. Jalan pemenang bukanlah jalan yang instan. Jadi untuk jadi pemenang di sepanjang tahun 2023, bagaimana saudara? Saudara siap? Ini janji loh. Ini janji Tuhan. Engkau akan jadi pemenang. Engkau harus bangkit dan jadi pemenang. Ini yang harus kita lakukan. Tema ini yang Tuhan berikan oleh gembala pembina kita Pak Niko, itu adalah artinya begini. Ini yang akan Tuhan kerjakan buat saudara dan saya di sepanjang tahun ini. Tinggal saudara respon nggak, mau nggak mengalami kebangkitan dan mengalami kemenangan. Tapi untuk bangkit, untuk menang, nggak instan. Saudara harus bisa melihat momen-momen terbaik. Saudara harus punya mentalitas di atas rata-rata. Saudara juga harus peka dengan situasi kondisi sekeliling. Peka, saudara. Jangan cuek. Jangan rasa itu bukan tugasku, itu bukan tanggung jawabku. Enggak. Kalau itu bisa saudara kerjakan.
dengan sebaik-baiknya. Amin, saudaraku. Ya, inilah kesimpulan sebelum nanti kita lanjut di babak ketiga. Jalan pemenang yang ketiga. Sudah mendapatkan sesuatu pagi hari ini? Amin, saudaraku. Pulang dari tempat ini. Ayo, saudaraku. Ini jadikan bekal buat kita. Siapkan diri kita. Jangan pernah anggap remeh apapun. Bilang di kanan poin pertama ya. Jangan anggap remeh apapun. Kerjakan, berikan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita bagi berdiri semuanya. Haleluya.